Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari umat Tuhan, kau yang bergabung melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, hidup saya adalah penyembahan bagi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya adalah penyembahan bagi Tuhan Yesus. Tahukah saudara, kita diciptakan untuk menyembah. Kita diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, karena untuk itulah kita ada. Dan kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan, karena ketika kita menyembah Tuhan ada kekuatan. Ketika kita menyembah Tuhan ada pengharapan. Ketika kita menyembah Tuhan ada damai. Sekalipun di hadapan kita masih ada masalah, masih ada orang-orang yang mungkin berusaha fitnah kita, menjatuhkan kita, merusak hidup kita, tetapi ketika kita datang menyembah Tuhan ada pengharapan. Ketik di kolom komentar, ketika saya menyembah Tuhan, saya dapatkan pengharapan. Haleluya. Amin. Siapapun kita pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, masih ada jalan keluar buat kita. Masih ada tangan Tuhan yang kuat yang bisa bela perkara kita. Jangan menyerah. Selalu miliki pengharapan dalam kita mengiring Tuhan. Ya, ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Yes, ketika kami datang menyembah, maka saya dapatkan pengharapan. Dalam Yesus selalu ada pengharapan, karena Yesus berkata, akulah pintu. Jadi ketika kita lihat kanan pintu tertutup, ke kiri pintu tertutup, kita lihat ke depan pintu tertutup, ke belakang pintu tertutup, jangan lupa masih ada satu pintu yang ada di atas yang selalu berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya. Alkitab kita sama-sama kita ambil, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita akan masuk dalam rangkaian pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan waktu itu saya sudah terakhir di dalam Imamat pasal 26, saudaraku. Dan sekarang kita masuk dalam Imamat pasal 27, yakni pasal terakhir dari kitab Imamat. Ya, Imamat 27 bicara tentang nazar. Ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Saya mau kita sama-sama lihat. Saya mau sama-sama kita renungkan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus, apabila seorang berjanji di hadapan Tuhan, maka orang itu harus melakukannya, karena dia sudah berjanji ya. Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jika itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jika itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jika itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak dan bagi perempuan 3 sikal perak. 7. Jika itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jika itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka harus dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam itu harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jadi ini bicara tentang nazar manusia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjanjikan memberikan seorang manusia kepada Tuhan, ya kan? Mungkin itu anaknya, mungkin itu siapa, begitu kan? Ayat 9 sekarang. Jika itu termasuk hewan, sekarang hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus.
jangan ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya. Jadi kalau udah janji sama Tuhan, jangan di skip atau jangan ditukar. Tukar aja Tuhan, jangan yang ini deh, mesti yang ini aja. Jangan, ya. Jangan ia mengganti atau jangan menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus. Ayat 11. Jika itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus diperhadapkan kepada imam. Imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya, tadi bicara tentang nazar manusia, nazar hewan, sekarang nazar rumah. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jika orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jika seorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya, jadi ada manusia, ada hewan, ada rumah, ada ladang. Jika seorang menguduskan sebagian ladang dari miliknya, dia bernazar akan memberikan ladang kepada Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jika ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya harus dipegang teguh. Dan jika ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jika orang yang menguduskan benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jika ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu dijual kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu harus kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Ayat 22. Dan jika ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan tidak termasuk ladang milik dahulu, maka imam harus menghitungnya baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjual kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Jadi masih berkaitan juga dengan tahun Yobel di emat sebelumnya, ya. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu, kambing, domba, itu milik Tuhan. Jadi semua yang bicara sulung itu milik Tuhan. Ayat 27. Tetapi jika itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilai dengan menambah 1/5, dan jika tidak ditebus haruslah dijual menurut nilainya. Ayat 28. Perhatikan saudara. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang yang sudah menazarkan, seorang yang sudah mengkhususkan bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia, hewan, rumah, ladang, tidak boleh dijual, tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Ayat 29. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik hasil benih maupun dari buah pohon-pohonan, itu adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 31. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan dipilih-pilih, mana yang baik, mana yang buruk, jangan ditukar. Jika orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun ditukarannya harus kudus, tidak boleh ditebus. Ayat 34 terakhir. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada
kepada Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, di pasal 37 ini, dalam Imamat pasal yang terakhir, Imamat 27 maksud saya, ayat pertama sampai dengan ayat 34 ini bicara tentang nazar, ya. Bicara tentang janji seseorang yang akan mengususkan atau akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, apa sih yang kita dapati, apa sih yang kita pelajari dari nazar ini? Tuhan mengendaki bahwa apa yang sudah dinazarkan itu harus ditepati. Sama-sama bilang sama saya, harus ditepati. Sama-sama bilang sama saya, harus dilakukan. Kalau kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, harus lakukan. Jangan sampai ketika kita sakit, kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah sembuhkan saya berjanji saya akan setia beribadah kepada Tuhan. Saya akan berjanji gak pernah bolong-bolong lagi ibadah kepada Tuhan. Udah disembuhkan, lakukan. Halo? Tidak sedikit dari kita ketika sudah bangkrut, udah sakit, udah terpuruk, janji sama Tuhan, udah dipulihkan, lupa. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya nggak boleh lupa akan apa yang saya janjikan sama Tuhan. Ayo, sama-sama ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa akan apa yang saya sudah janjikan di hadapan Tuhan. Karena kau sudah bernazar, saudara. Apa yang kau sudah nazarkan di hadapan Tuhan, Tuhan tangkap. Tuhan pegang. Engkau seorang ibu, engkau seorang ayah yang sudah menazarkan anakmu kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan dapat, sama kayak Samuel, berikan kepada Tuhan. Ya, papa pernah dulu menazarkan kepada kamu, menazarkan kamu kepada Tuhan. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang sayang juga kasih kepada Tuhan. Kamu pinter ya, kamu berhasil dalam pekerjaan kamu. Udah kerja aja kamu gak. Saudara, apa yang sudah dinazarkan kepada Tuhan, lakukan. Makanya pengkhotbah pernah bilang, saudara. Lihat, pengkhotbah pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda. Bukan jangan tidak menepati, menunda pun jangan. Jangan menunda-nunda menepatinya. Ya. Jika engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Sama-sama bilang sama saya, orang yang tidak menepati nazar sama dengan orang bodoh. Firman Tuhan katakan. Jadi orang yang menunda-nunda nazarnya, orang yang menunda-nunda apa yang dia janjikan kepada Tuhan untuk dia berikan, tetapi dia tidak berikan, Alkitab katakan dia orang bodoh. Jadi seringkali kebodohan itu tidak berhubungan dengan bangku sekolah, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan kalau orang sudah bernazar kepada Allah dan dia menunda-nunda untuk menepatinya, maka itu disebut orang bodoh. Karena Allah tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat selanjutnya, ayat 4. Lebih baik, apa dibilang? Lebih baik engkau gak usah bernazar. Jadi begini, lebih baik kita gak usah janji sama Tuhan. Lebih baik engkau gak usah bernazar daripada engkau bernazar tetapi tidak menepatinya. Nah, apa sih yang kita dapati dari tentang bernazar ini, saudara? Engkau sudah janji, ditepati. Bukan hanya kepada Tuhan, apalagi kepada Tuhan, gitu kan? Sama dengan manusia pun seperti itu. Jangan jadi orang gampang mengumbar-ngumbar janji. Sekarang nih, banyak nih umbaran-umbaran janji nih, saudara, iya kan? Untuk nanti nih, untuk pemilihan gitu kan banyak yang ngumbar-ngumbar janji kan? Kalau engkau sudah berjanji, tepati. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk jadi orang yang bisa dipercaya. Ayo, sama-sama yuk. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bisa jadi orang dipercaya. Kurang mantap, kurang mantap. Orang yang bisa dipercaya ngomongannya tegas, ya kan? Ayo sama-sama bilang sama saya harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Ketik di kolom komentar. Saya harus bisa jadi orang yang dipercaya. Alkitab katakan setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Siapa yang dipercayakan kepada perkara-perkara besar? Orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya ketika lakukan perkara-perkara yang kecil.
Jangan langsung buru-buru pengen perkara-perkara besar. Karena semua itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Semua itu dimulai dari perkara-perkara biasa. Kalau Tuhan lihat, manusia mungkin gak lihat apa yang kau buat. Manusia mungkin gak lihat apa yang menjadi kesetiaanmu. Tetapi Tuhan lihat, saudaraku. Tuhan lihat kesetiaanmu mencari Tuhan. Tuhan lihat ketekunanmu beribadah. Tuhan lihat segala sesuatu yang kau buat secara tulus dalam hatimu. Dan Tuhan perhitungkan. Makanya Alkitab kita mengajarkan apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhan engkau mendapatkan upahnya. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang secara khusus di hari ke-9 di tahun 2024 ini beribadah secara online, mengikuti melalui doa pagi online ini. Jadi orang-orang yang bisa dipercaya yuk. Engkau jadi istri yang bisa dipercaya oleh suamimu. Engkau jadi suami yang bisa dipercaya oleh istrimu. Engkau menjadi orang tua yang bisa dipercaya oleh anak-anakmu. Engkau jadi anak-anak yang bisa dipercaya oleh orang tuamu. Engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat, semua Tuhan lihat. Apapun yang kita kerjakan, semua Tuhan lihat. Jadi bicara nazar ini bicara janji. Sesuatu yang kita sudah ucapkan. Tuhan, saya berjanji ya, kalau saya sudah Tuhan sembuhkan, saya mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya janji ya, kalau Tuhan sudah pulihkan ekonomi saya mau lakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya berjanji ya, kalau ini sudah dipulihkan, kalau pintu-pintu sudah dibukakan, saya berjanji saya mau setia. Hei, lakukan. Jangan jadi orang bodoh, kata Alkitab, yang sudah bernazar tapi engkau menunda-nunda, engkau tidak melakukannya. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yuk, sama-sama kalau kita udah berkata-kata di hadapan Tuhan. Udah istilahnya gini, orang dunia bilang udah terlanjur buang omongan. Lakukan. Karena saya percaya kalau Tuhan udah taruh sesuatu di hatimu dan kau udah ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan mampukan kok. Kau udah bernazar kepada Tuhan, engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Tuhan beri kemampuan kok. Tuhan kasih kekuatan. Karena keinginan kita itu pun Tuhan yang taruh di hati kita. Sehingga ketika Tuhan taruh dan kita ucapkan, maka Tuhan pegang dan Tuhan mampukan kita untuk melakukan apa yang kita sudah janjikan di hadapan Tuhan. Sekali lagi yuk, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Baik kepada orang-orang di sekelilingmu, terlebih kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, bahwasanya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ada tangan Tuhan yang terus menopang, ada tangan Tuhan yang terus memampukan setiap kami. Bapak, pagi hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Ketika kami bernazar di hadapan Tuhan, ketika kami memperkatakan sesuatu untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka hari ini kami diingatkan untuk jangan menunda-nunda untuk melakukannya. Oh Roh Kudus, hamba berdoa, ingatkan kepada kami semua yang secara khusus bergabung dalam doa pagi online ini. Jika kami pernah berjanji di hadapan Tuhan namun kami menunda, jika kami pernah berjanji di hadapan Tuhan namun kami melupakannya, biarlah pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kami semua, sehingga kami mau melakukan apa yang sudah kami ucapkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang memampukan kami, Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, sehingga apapun yang kami sudah nazarkan kepada Tuhan, maka kami dapat lakukannya karena Tuhan berikan kami kemampuan. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kami percaya di hari ke-9 di tahun 2024 ini tetap terus berlaku kasih setia Tuhan ada bagi masing-masing kami. Sehingga kalau kami dapat melalui hari kemarin dan kami ada di hari ini,
Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada saat ini. Dimanapun saudara berada, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh. Saya mau berdoa buat saudara, karena Alkitab bilang, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan firman Tuhan juga katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau bergantung kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus sedang mengalami kelemahan tubuh dan dia rindu dipulihkan pagi hari ini. Hamba lepaskan berkat kuasa, kesembuhan bagi anak-anak Tuhan pagi hari ini, karena hamba percaya ada kuasa di tangan orang percaya, dan mereka adalah orang-orang percaya yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, ataupun bagian tubuh teman-teman, kerabat, keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dan kami percaya janjimu ya dan amin. Dan hari ini kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Terjadi pagi hari ini. Terjadi pagi hari ini. Impartasi kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah disembuhkan, dan kami percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan terjadi. Izinkan hamba mendengar kesaksian. Ada banyak anak-anak Tuhan pagi hari, di hari ke-9 mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, dan mengalami lawatan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang mungkin pagi hari ini rumah tangga mereka sedang tergoncang. Saya mau berdoa secara khusus buat rumah tangga anak-anak Tuhan. Secara khusus di pagi ini, engkau yang sedang memiliki masalah rumah tangga, engkau sedang memiliki masalah keluarga, letakkan tangan kananmu di dada. Engkau seorang istri, engkau seorang suami yang mungkin sedang ribut, yang sedang ditinggalkan oleh pasanganmu, letakkan tangan kananmu di dada. Saudara, saya percaya firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Saya percaya apa yang diberkati Allah tetap diberkati untuk selama-lamanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, Bapa, hamba berdoa pagi ini buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga, di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Dimanapun rumah tangga mereka berada, hamba berdoa. Kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istrinya, ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suaminya, ada istri-istri, ada suami-suami yang keras kepala, yang gak mau mengadakan damai. Hari ini bersepakat bersatu hati kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Jamah ya Tuhan, pulihkan setiap pasangan anak-anak Tuhan yang berdoa ini, sehingga mereka melihat janjimu digenapi. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus dipulihkan. Terjadi rekonsiliasi hubungan antara suami dan istri. Terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus terjadi. Oh, setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengikat suami-suami, yang mengikat istri-istri, sepakat kami patahkan, putuskan, hancurkan. Dalam nama Yesus, terlepas, terputus, terbebas. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini bersekutu datang kepada Tuhan, memohon adanya rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan, mertua dengan menantu, yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bapa, kami satukan hati kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat, terjadi rekonsiliasi hubungan anak-anak Tuhan antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka om tante dengan keponakan yang ada, mertua dengan menantu yang ada, dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, lawatan hati masing-masing kami Tuhan, sehingga ada damai mengalir, ada kasih Tuhan mengalir pagi hari ini di dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bapak, kami juga berdoa mengucapkan berkat
buat setiap mereka yang hari-hari ini ekonomi mereka, keuangan mereka sedang tergoncang. Hamba berdoa mengucapkan berkat, dan hamba memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kami, bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan, pulihkan finansial mereka. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan, izinkan mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka, usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati Tuhan. Bahkan studi anak-anak mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus, makan minum mereka, pakai mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan bukakan jalan atas mereka. Mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka lihat mujizat, mereka lihat pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Di tahun ini mereka akan lihat, mereka dapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Tuhan, lihat kesetiaan mereka dalam mereka mencari Tuhan. Hamba berdoa mengucapkan berkat, Tuhan jaga masa muda mereka, Tuhan pagari masa muda mereka, sehingga masa muda mereka berhasil dan beruntung. Masa muda mereka diangkat oleh Tuhan. Studi pekerjaan mereka dibuat tangan Tuhan berhasil, sebab Tuhan Yesus akan buat perbedaan. Orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang-orang muda yang berharap berserah kepada Tuhan, orang-orang muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan Tuhan angkat naik dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Oh Tuhan, bukakan jalan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka mengalami damai, mereka mengalami ketenangan, ketentraman, dan kasih. Tuhan jaga masa-masa muda mereka, Tuhan pagari masa muda mereka, sehingga dijauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk, dijauhkan mereka dari segala niat rancangan orang jahat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Tuhan tolong anak-anak muda. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap kami ada secara khusus pasangan suami istri yang sedang berdoa untuk merindukan adanya keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga pasangan suami istri ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan keturunan ilahi atas hidup mereka. Hamba berdoa terbuka setiap kandungan istri-istri yang ada di dalam nama Yesus. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami campur tangan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara pagi hari ini yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka, biar Tuhan ketuk hati mereka dengan damai Tuhan. Tuhan jamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, biar mulai hari ini kasih Kristus melawat hidup setiap mereka. Mereka merasakan damai, mereka merasakan ketentraman, mereka merasakan ketenangan dalam mereka datang kepada Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus berperkara bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa mengangkat kedua tangan kami. Mari saudaraku, di rumahmu masing-masing angkat kedua tangan, mengucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal. Bapa, kami lepaskan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kota kami tenang, kota kami tentram, perekonomian kota kami maju bertumbuh, bahkan jauhkan kota kami dari bencana alam, mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Bahkan di mana ada kota, di mana kami berada, kota kami diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat bangsa kami Indonesia diberkati. Bahkan kalau ada yang tinggal di luar-luar dari bangsa Indonesia, diberkatilah juga negara-negara di mana mereka tinggal. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa seluruh pejabat-pejabat sementara yang ada Tuhan. Bahkan Panglima TNI Kapolri yang ada, diberkatilah oleh Tuhan dalam mereka menjaga apapun yang mereka kerjakan di dalam kepemimpinan bangsa ini. Kami berdoa bagi mereka, diberikan kepada mereka roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka memutuskan keputusan yang tepat, yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati rencana 2024 ya Tuhan. Di tahun ini, bulan Februari nanti, kami akan mengadakan pemilihan umum. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, damai atas Indonesia. Diberkatilah rencana kami ini Tuhan, sehingga semua berjalan dengan damai, kondusif, aman. Mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu daerah, biar ada kemurahan, ada belas kasihan Tuhan, ada anugerah Tuhan bagi mereka. Terlebih biarlah roh takut akan Tuhan mengitari hidup mereka dan berkuasa di hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya kami hidup memuliakan Tuhan. Kami mau datang untuk tetap setia mencari Tuhan. Karena itu hamba berdoa biarlah sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan sebab Tuhan menjaga kami, memagari kami, membentengi hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang sudah Roh Kudus ingatkan untuk kita nazarkan beberapa waktu yang lalu, yang mungkin sudah kita lupakan atau sengaja menunda-nunda, kita harus melakukannya. Tepati apa yang kau nazarkan, lakukan apa yang kau janjikan, sehingga hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita kembali ketemu besok Rabu 10 Januari di hari ke-10. Kita tetap terus mau mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pastikan, infokan kembali, ajak teman-teman kita, keluarga, kerabat kita untuk bergabung dalam doa pagi online ini dan menikmati berkat Tuhan setiap paginya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.